Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada fasal yang baru. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Qur'an wa istima'ihi. Bab tentang bagaimana teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi dalam membaca Al-Qur'an dan juga dalam mendengarkan Al-Qur'an. Wa khusyu'ihi wa buka'ihi inda qiraatihi, dan bagaimana beliau khusyuk dan menangis ketika membaca Al-Qur'an, dan juga wastima'ihi ketika mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Demikian juga permasalahan wa tahsini sautihi bihi wa tawabi'i dzalik, dan juga memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an dan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang adab-adab dalam membaca maupun mendengarkan Al-Qur'an. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau punya hizbun yaqra'uhu, yaitu beliau punya kebiasaan harian baca Al-Qur'an sekian dan sekian. Dan ini menunjukkan sunnah seorang membiasakan dirinya untuk membaca Al-Qur'an dengan ukuran tertentu, ya. La yukhillu bihi, kata Ibnu Qayyim, itu Rasulullah komitmen dengan banyaknya dia baca Al-Qur'an. Ya, kalau kita tentunya karena kesibukan berbeda-beda, mungkin kita bisa mulai dari 2 halaman kayak 3 halaman kayak, tapi kita berusaha untuk komitmen. Kapan kita merasa bisa menambah, kita nambah lagi. Dan ada hari-hari tertentu yang dimana kita baca banyak-banyak, sebagaimana para salaf mencontohkan, misalnya ketika bulan Ramadan, ya, Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan sehari khatam Al-Quran 2 kali, ya, sehari khatam Al-Quran 2 kali. Adapun kalau dalam keseharian maka dianjurkan seminggu atau sebulan, ya, sebulan khatam, ya. Dan Rasulullah ada larangan kurang dari 3 hari, karena dikhawatirkan kalau dalam 3 hari baca Quran kurang bisa mentadaburi. Kata para ulama, kecuali ketika waktu-waktu utama seperti bulan Ramadan, maka seorang bisa baca Quran dengan cepat. Apalagi sekelas Al-Imam Syafi'i yang semua tafsir Quran mungkin sudah di kepala beliau, sehingga ketika beliau baca semua tafsiran sudah beliau ketahui, sehingga beliau menghatam Quran sehari 2 kali. Intinya seorang berusaha untuk komitmen dengan ukuran Quran yang dia baca dan melatih dari sedikit kemudian dinaikkan dan dinaikkan, dan demikian itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qira'atuhu tartilan, dan Rasulullah sallallahu bacaannya adalah tartil, la hadzan wala ajala, tidak buru-buru, tidak enggak, tapi tartil, baca dengan tajwid. Bal qira'atan mufassaratan harfan-harfan, bahkan disebut dengan qira'ah mufassarah. Qira'ah mufassarah ditafsirkan oleh para ulama yaitu qira'ah yang kalau kita dengar hurufnya jelas semua. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah rabbil alamin itu enggak jelas. Tapi Nabi kalau baca Quran setiap huruf kedengaran dengan apa? Jelas. Kadang-kadang orang baca enggak jelas, saking cepatnya atau dengungnya kebanyakan sehingga akhirnya tidak jelas satu huruf dengan huruf yang lain. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Quran dengan tartil, dengan qiraah mufassarah. Qiraah mufassarah itu datang dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu bacaan Nabi hurufnya jelas semua, tidak ada huruf yang terjatuhkan atau tersamarkan, semua huruf kedengaran dengan jelas. Wa kana yaqta'u atau yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan, maka beliau satu ayat, jadi beliau tidak satu nafas langsung misalnya 2 ayat, satu nafas langsung 3 ayat. Beliau berhenti setiap ayat, ya. Bahkan misalnya surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, tetap beliau baca setiap ayat beliau berhenti, setiap ayat beliau berhenti. Dan itu salah satu hal yang membantu kita mentadabburi Al-Qur'an dengan dibaca per ayat. Ya, dengan dibaca per ayat. Makanya Ibnu Qayyim punya perkataan indah, beliau berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahumin khairu min khatmah bila tadabbur wala tafahum wala ta'aqqul. Baca satu ayat saja tapi dengan dipahami maknanya, ditadabburi kandungannya,
lebih afdal daripada khatam Quran tapi tidak paham maknanya. Wa kana yamuddu inda hurufihil mad fayamuddur rahman wa yamuddur rahim, dan beliau kalau mad beliau matkan. Misalnya Ar-Rahman jadi dipanjangkan. Ar-Rahim bukan Ar-Rahmanur Rahim. Nah, itu namanya tidak dimatkan. Jadi waktunya mad beliau panjang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan beliau sebelum baca Quran, beliau beristi'adzah, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yaitu aku berlindung kepada Engkau dari tiupan-tiupan syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh kita dengan tambahan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan beliau berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Dan di antara sunnah beliau, bukan hanya beliau membaca Al-Quran, beliau juga suka mendengar orang lain membaca Al-Quran. Jadi beliau suka mendengar lantunan orang lain membaca Al-Quran. Dan beliau pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca kalau tidak salah surat An-Nisa, dan beliau mendengar dengan khusyuk sampai akhirnya beliau menangis ya, karena mendengar lantunan bacaan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud inilah yang Rasulullah pernah puji, kata Rasulullah sallam, "Man ahabba an yaqra'al Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' bi qira'ati Ibnu Ummi Abd." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ingin baca Quran yang asli seperti dia baru turun, masih segar, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah SAW pernah suruh beliau baca Quran dan beliau menyimak sampai akhirnya beliau juga menangis karena bacaan Ibnu Mas'ud. Dan ke dalam kondisi apapun tidak menghalangi seorang baca Quran. Wa kana yaqra'ul Quran qa'iman wa qa'idan. Rasulullah SAW baca Quran dalam kondisi berdiri, beliau baca Quran. Wa qa'idan, Rasulullah dalam kondisi duduk baca Quran. Wa muttaji'an, baca Quran sambil berbaring juga boleh ya. Mungkin orang bilang tidak beradab, tapi enggak apa-apa. Rasulullah pernah berbaring, Rasulullah pernah bersandar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Makanya Rasulullah pernah bersandar kepada Aisyah sambil baca Al-Quran padahal Aisyah dalam kondisi haid. Ini sunnah. Antum juga gitu sama istri sandaran sambil baca Al-Quran. Murajaah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid. Abi lagi baca Quran apa lagi ngeruqyah? Jadi Rasulullah terkadang baca Quran sambil berbaring, sambil bersandar, mutawaddian wa muhditsan, dalam kondisi berwudu maupun dalam kondisi berhadas ya. Jadi kalau hadas kecil tidak menghalangi baca Al-Qur'an. Hadas kecil dengan sepakatan ulama tidak menghalangi membaca Al-Qur'an. Walam yakun yamna'uhu min qira'atihi ilal janabah. Dan Rasulullah SAW tidak melarang beliau dari membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi junub. Ada hadis tentang hal ini, bahwasanya Rasulullah SAW melarang orang baca Quran dalam kondisi junub, tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karenanya, bolehkah seorang baca Al-Quran dalam kondisi junub? Dua pendapat. Pendapat jumhur ulama, 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan tidak boleh orang junub baca Al-Quran. Ada hadis tapi dalam sanadnya bermasalah. Dan sebagian ulama membolehkan seperti Zahiriyah dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari memandang hadis yang melarang hadisnya apa? Lemah. Ya. Kemudian ada hadis yang sepertinya berlawanan, bahwasanya Rasulullah SAW mengingat Allah fi kulli hal, dalam segala kondisi. Yaitu Rasulullah tidak terhalang baca Al-Quran kapan saja. Intinya dua pendapat. Ya, kalau kita hati-hati, kita jangan baca Quran kecuali dalam kondisi apa? Junub. Karena ini juga masalah khilaf, maka banyak ulama membolehkan kalau baca Quran yang terkait dengan zikir pagi petang boleh meskipun dalam kondisi junub. Dia tidak berniat untuk tilawah tapi dalam rangka untuk zikir pagi petang. Contohnya dalam zikir pagi petang ada 3 qul, ada enggak? Nah, kita boleh baca. Dalam zikir pagi petang ada ayat
kursi. Maka kalaupun kita junub belum sempat mandi, kita boleh baca. Tapi niatnya bukan untuk bertilawah. Adapun kalau untuk bertilawah, maka khilaf di kalangan para ulama. Saya sendiri lebih cenderung bahwasanya hadisnya dhaif. Tetapi untuk kehati-hatian, maka seorang tidak baca Quran dalam kondisi apa? Junub. Pernah, saya masih ingat kawan saya waktu di kuliah. Jadi kita ada mata kuliah baca Quran dan setoran hafalan. Hanya guru suruh satu. Sampai ada teman kita orang Indonesia disuruh baca. Dia enggak mau baca. Jam 10 pagi. Baca katanya. Enggak. Kenapa? Junub, Syekh. Kata Syekh pulang mandi. Tapi maksud dia hadir. Dia subhanallah dia bertahan. Mungkin kalau malu baca aja mungkin, tapi dia demi karena Allah dia tidak perlu malu. Dia bilang junub. Akhirnya saya suruh pulang untuk mandi. Dia keluar dari kelas sudah mandi. Saya lupa balik atau tidak. Tapi ini masalah khilafiyah ya. Tapi hati-hati seorang jangan baca Quran ketika junub, itu lebih itu jumhur ulama dan lebih hati-hati. Adapun kalau hadas kecil maka enggak ada masalah. Hadas kecil, buang air besar, buang angin, ini tidak menghalangi seorang untuk baca Al-Quran. Berbeda ketika menyentuh Al-Quran. Ini juga masalah khilaf. Boleh enggak nyentuh Al-Quran dalam kondisi berhadas? Ini khilaf. Menurut mayoritas ulama, kalau seorang dalam kondisi hadas, meskipun hadas kecil, dia tidak boleh menyentuh lembaran Al-Quran. Sampulnya oke, tapi lembaran Al-Quran tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang dimaksud oleh firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak disentuh kecuali makhluk yang disucikan, maksudnya malaikat. Ya. Adapun hadis la yamassuhu illa tahir, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang bersuci, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Intinya kalau kita memilih pendapat jumhur dalam kondisi tidak berwudu, dalam kondisi hadas kecil, kita jangan menyentuh lembaran apa? Al-Quran. Maka di antara solusi kita baca Quran pakai HP, pakai iPad. Karena pendapat yang benar, HP dan iPad tidak mengambil hukum lembaran Al-Quran. Tidak mengambil hukum lembaran Al-Quran sehingga orang boleh baca Al-Quran lewat HP, lewat iPad dengan disentuh tidak jadi masalah. Jadi perlu dibedakan antara hukum menyentuh lembaran Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran berhadas kecil boleh baca atau tidak? Boleh. Kalau menyentuh lembaran Al-Quran, maka banyak yang bilang tidak boleh. Tidak boleh. Itu pun yang dimaksud Al-Quran yang murni. Kalau buku tafsir, kata para ulama, lihat mana yang lebih banyak, tafsirnya atau Al-Qurannya. Kalau tafsirnya lebih banyak, maka dia tidak mengambil hukum mushaf. Maka kita boleh sentuh. Ini namanya buku tafsir, bukan buku Al-Quran. Bukan mushaf Al-Quran. Catat ya, itu masuk ujian semua. Diulang ya. Diulang. Kalau enggak catat gimana nyonteknya nanti? Baik. Wa kana yataghanna bihi, adalah Nabi SAW kalau baca Quran maka beliau melantunkan. Jadi bukan baca datar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Tidak, dilantunkan. Wa yurajji'u sautahu bihi ahyanan, dan terkadang beliau melakukan tarji'. Apa itu tarji' akan kita bahas. Kama rajja'a yaumal fathi fi qiraati inna fatahna laka fathan mubina. Wa haka Abdullah bin Mughaffal tarji'ahu salasa marrat. Disebut oleh Imam Bukhari. Apa itu tarji'? Ada namanya al-qira'ah bit tarji'. Tarji' secara bahasa artinya mengulang. Rasulullah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Banyak ulama menafsirkan yang dimaksud dengan tarji' yaitu ada goyangan di akhirnya, misalnya inna fatahna laka fatham mubina. Ada gitu. Maka Rasulullah pernah baca seperti itu terkadang. Ini bukan kebiasaan beliau. Beliau pernah baca begitu. Inna fatahna laka fatham mubina. Ada kayak gitunya. Ada goyangannya. Namanya tarji', yaitu ada suara yang berulang. Nah, masalah ini pun khilaf. Sebenarnya mengatakan bahwasanya Rasulullah baca sambil goyang seperti itu karena beliau sedang di atas onta. Karena waktu itu beliau sedang di atas onta. Namun Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membantah, kata beliau, pendapat yang benar bukan karena ontanya.
Tapi memang beliau sengaja karena sampai sahabat mengatakan saya bisa mengulangi lagi, meniru, mengkisahkan bagaimana cara Nabi membaca dengan tarji'. Yaitu di akhirnya ada goyangan. Namun ini sesekali. Dan ini kata Ibnu Qayyim menguatkan bahwasanya kalau baca Quran dengan dilantunkan. Bukan bacaan dengan bacaan datar. Ya. Bacaan datar. Kita Indonesia rata-rata kalau baca Quran dengan lantunan. Kalau orang Arab, banyak di antara mereka baca Quran seperti baca koran. Karena mereka seperti baca apa? Jadi enggak dinyanyikan. Saya sering dapati orang Arab, mereka baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi seperti apa? Karena mereka tulisan mereka. Dari kecil bacaannya begitu. Jadi seperti baca buku biasa. Tapi dengan tajwid. Cuma tidak dilakukan. Itu sudah sah tentunya. Dan itu sudah baik. Tapi di antara sunnah adalah dibaca Al-Quran dengan dilantunkan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ya. Al-Quran dibaca dengan menghiasi suara. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan dilantunkan. Yaitu sunnahnya sangat ditekankan agar seorang baca Quran dengan dilantunkan sehingga dia nyaman dan dia menikmati bacaan Quran tersebut. Kalau lantunannya wajar-wajar saja akan menambah tadabbur, akan mempermudah tadabbur Al-Quran. Ya, akan mempermudah tadabbur Al-Quran. Baik dia yang membaca maupun misalnya jadi imam, makmum juga menikmati sehingga bisa ikut terbawa dengan lantunan tersebut, mudah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya mentadabburi ayat-ayat Allah sangat dituntut. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Ma'adinallahu li syai'in ka'adhanihi li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an. Allah tidak pernah mendengar sesuatu dengan senang seperti Allah mendengar nabi yang suaranya indah kemudian melantunkan Al-Qur'an. Dari sini kita tahu kata Ibnu Qayyim bahwasanya ketika Nabi SAW melakukan tarji' dengan kayak gitu, itu Rasulullah adalah menyengaja, bukan karena goyangan apa onta, ya. Kalau kalau memang itu karena goyangan onta, maka sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu tidak akan menghikayatkan. Ketika Abdullah bin Mughaffal menghikayatkan Nabi baca begitu, berarti dia memahami memang Nabi sengaja untuk baca seperti itu. Agar ditiru. Jadi sesekali enggak mengapa kita melantunkan seperti itu, sesekali tidak jadi masalah, ya. Cuma sebagian ulama melarang, misalnya kita itu enggak boleh. Itu tardid, itu beda. Jadi itu enggak. Ya, tapi Rasulullah tarjid itu di ujungnya. Inna fatahna laka fatham mubina, di ujung, ya. Jadi bukan setiap ngaji gitu enggak. Itu disebut tardid dan itu dibenci oleh para qurra, ya. Ya itu apa? Naik turun. Kalau seandainya kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya Nabi membaca dengan tarji', dengan digoyangkan di akhir kata adalah karena goyangan onta, tentu perbuatannya tidak disebut dengan sebutan tersendiri. Ketika Abdullah bin Mughaffal menyatakan Rasulullah baca dengan tarji', berarti tarji' itu salah satu metode membaca Al-Quran. Ya, dengan tadi itu menunjukkan Rasulullah melantunkan Al-Quran. Dan suatu hari Rasulullah SAW suatu malam pernah mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah malam mendengar, besoknya Rasulullah kabarkan, saya tadi malam dengar kau baca. Apa kata Musa al-Ash'ari? Lau kuntu a'lamu annaka tastami'u lahabbartuhu laka tahbiran. Seandainya saya tahu tadi malam kau dengar saya baca, saya akan lebih menghiasi lagi bacaan Qur'anku. Saya akan lebih menghiasi lagi bacaan Quran. Maka ini dalil bahwasanya seorang kalau baca Quran dengan indah, bukan untuk riya, tapi untuk menyenangkan orang yang mendengar, agar dia bisa mentadaburi dan juga makmum bisa nyaman. Sehingga mungkin dia ketika tarawih dia baca panjang-panjang karena dia bacaannya enak, bukan untuk dipuji, maka ini tidak mengapa. Bahkan itu sunnah.
Karena Abu Musa al-Asy'ari mengatakan seandainya saya tahu kau dengar saya tahu engkau mendengar lantunanku, la habbartuhu laka tahbiran. Maka saya akan tambah lagi mengindahkan bacaanku. Karena ada orang yang mendengar sambil menikmati. Jadi beda antara tujuan menyenangkan hati orang karena Allah agar dia mudah tadabbur, beda seorang beramal soleh untuk dipuji. Kalau untuk dipuji namanya riya dan dosa. Ya. Oh, jadi imam kita baca yang enak, jangan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, kenapa enggak dibaca? Saya takut riya. Bukan takut riya. Kau punya tugas baca Quran dengan enak agar makmum bisa menikmati bacaan Quranmu. Dan itu punya pengaruh. Al-Quran itu bacaan dengan indah punya pengaruh terhadap makmum. Ya. Kalau bacanya enggak enak, makmum berat di belakang. Sehingga sering apalagi imamnya lama ya, enggak habis-habis ya. Enggak selesai-selesai. Jadi kalau imam baca enak, kita selesai pingin tambah lagi. Selesai pingin tambah lagi. Dalam satu hadis dari kata Abdul Jabbar bin Al-Warad, qala sami'tu ibna Abi Mulaikah yaqul, qala Ubaidillah bin Abi Yazid. Kata Ubaidillah bin Yazid, marra bina Abu Lubabah. Kami dilewati oleh Abu Lubabah, ya. Radhiyallahu taala anhu. Fattaba'nahu hatta dakhala baitahu. Kami pun ikut dia sampai dia masuk ke rumahnya. Fa idza rajulun rasul haithah. Tiba-tiba ada seorang penampilannya kurang baik ya. Fa sami'tu yaqul, aku mendengar beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami seorang baca Quran tidak dilantunkan. Qala faqultu li ibni Abi Mulaikah, kata Ubaidillah bin Abi Yazid, wahai ibnu Abi Mulaikah, ya Aba Muhammad, ara'aita idza lam yakun hasanas saut. Bagaimana kalau ternyata suaranya enggak indah? Suaranya enggak indah. Qala yuhassinhu mastata'a, yaitu dia berusaha mengindahkannya semampunya. Ada orang dari sananya suaranya kurang enak, ya. Suaranya kurang enak. Dulu ada muadzin orang tua di kampung dulu. Dia kalau azan suaranya sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Terus ada yang tegur, Bapak, kalau azan yang bagus-bagus sedikit suaranya. Kata dia, kalau saya azan bagus orang tidur. Tapi kalau saya azan begini orang bangun tidur. Terganggu, kaget karena suaranya melengking dan kurang enak. Tapi dia luar biasa. Azan tepat waktu luar biasa. Sementara orang mungkin tidur, sore-sore dia azan, subuh-subuh dia azan, bangun kalau dengar suara beliau. Melengking tanpa nada. Saya masih ingat dia bilang gitu. Kalau saya azan bagus-bagus orang tidur. Memang dia enggak bisa azan bagus. Kalau azan begini orang pada bangun untuk sholat. Tujuannya kan bangunkan orang sholat, bukan buat tambah tidur. Taib. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan tentang khilaf di kalangan para ulama tentang hukum bagaimana membaca Al-Quran dengan alhan, dengan nada. Ada dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan makruh baca Quran dengan nada. Di antara yang menyatakan hal ini adalah Imam Ahmad dan Imam Malik dan selain mereka berdua. Al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah pernah berkata dari riwayat Ali bin Sa'id, dia berkata, qiraatul alhan ma tu'jibuni wa huwa muhdath. Bacaan dengan nada-nada naik turun tidaklah menyenangkan aku dan itu bid'ah. Bid'ah. Maksudnya Imam Ahmad ingin mengatakan baca Quran itu ibadah. Maka ikut aturan. Jangan bikin-bikin nada sendiri, cara-cara baca sendiri. Kalau tidak sesuai sunnah, maka qiraah itu qiraah yang bid'ah. Seperti tadi, itu enggak ada sunnah Nabi seperti itu. Mungkin ada yang dengar enak, ya, tapi enggak. Itu bukan sunnah Nabi, ya. Demikian juga dalam riwayat Al-Marruzi, beliau berkata Imam Ahmad, al-qira'atu bil alhan bid'atun la tusma'. Bacaan Quran dengan lantunan-lantunan, nada-nada naik turun, maka ini bid'ah, jangan didengar. Imam Ahmad tidak suka. Tentu ada banyak pertimbangan. Pertama, tidak diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, orang bakalan fokus dengan nada-nada tersebut. Yang ketiga, mungkin orang fokus kepada nadanya, bukan kepada kontennya. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh Al-Imam
Ahmad. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, qiraatul alhan bid'atun bid'atun. Baca Al-Quran dengan naik turun dengan nada-nada adalah bid'ah dan bid'ah. Beliau tekankan sampai dua kali. Kemudian beliau berkata dalam riwayat yang lain, ini riwayat agak beda. Dalam riwayat Asram, dalam riwayat banyak ini, riwayat Abdullah, riwayat Yusuf bin Musa, Ya'qub bin Bakhtan, riwayat Al-Asram, riwayat Ibrahim bin Harith, kata Imam Ahmad, al-qira'atu bil alhan la tu'jibuni illa an yakuna dzalika jirmah. Sungguhnya bacaan Al-Qur'an dengan nada naik turun tidak menyenangkan aku kecuali kalau itu memang secara tabiatnya memang suaranya indah dan nadanya bukan dibuat-buat. Memang dari sananya dia suaranya apa? Aslinya begitu. Enak didengar, tidak dia terikat dengan nada-nada tertentu. Ya. Fayaqra'u bi huznin mithla saut Abi Musa, atau dia baca dengan bacaan sedih seperti suara Abu Musa Al-Asy'ari. Maksudnya begini, ada orang terkadang suaranya serak-serak basah, kita dengar dia baca Quran enak. Ada orang suaranya memang melengking, kalau kita dengar indah. Jadi memang dia dari sananya kalau baca Quran memang enak. Ya. Bacaan Quran enak ya. Apalagi Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan hadis Nabi. Kata Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, ma'nahu an yuhassinahu, indahkan bacaan. Jadi bukan bacaan datar, tetapi dengan dihiasi, tapi tidak dengan nada tertentu yang wajar-wajar saja. Taib, kemudian Imam Ahmad bawakan dalil yang lain ya. Adapun Ibnu Uyainah, beliau berkata yang dimaksud dengan malam yataghanna bil Quran, yataghanna di sini dia tafsirkan dengan yastaghni bihi. Siapa yang tidak menjadikan Al-Quran cukup baginya, maka bukan bagian dari kami. Namun ini dibantah oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya. Yang tafsiran Ibnu Uyainah tidak tepat. Maksud dari hadis Nabi malam yataghanna bil Quran falaysa minni, maksudnya siapa yang tidak melantunkan, bukan maksudnya siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Ya, karena didukung dengan hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW suruh menghiasi Al-Quran dengan suara yang indah. Maka yang benar bukanlah tafsiran dari Ibnu Uyainah yang mengatakan hadis siapa malam yataghanna bil Quran maksudnya siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, itu tafsiran yang salah. Yang benar siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah, maka bukan dari golongan kami. Maka seorang berusaha membaca Al-Quran dengan dilantunkan. Demikian juga Imam Malik, tadi Imam Ahmad. Imam Malik juga tegas ketika ditanya tentang baca Al-Quran dengan alhan, dengan nada-nada, beliau berkata, la tu'jibuni, tidak menyenangkan aku. Dan dia berkata, innama huwa gina'un yataghannawna bihi, itu hanya nyanyian-nyanyian. Mereka gunakan nyanyian untuk pasang di Al-Quran. Sekarang kita tahu ada kemarin kasus ramai berlebihan orang membaca Al-Quran dengan lagu metal, lagu rock. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu jadi nyanyian. Luar biasa. Ngeri seperti itu. Jadi mereka jadi kadang main-main, ada yang lagu pop, lagu reggae, bisa sekarang pakai AI atau pakai program bisa dibikin. Ya. Ya, kalau orang bilang lagu boleh, musik boleh, Quran boleh, gabung kan bagus katanya. Enggak boleh. Kalau tepung boleh, gula boleh, kacang boleh, kenapa martabak tidak boleh? Enggak beda, ibadah tidak boleh campur-campur, ibadah ada aturannya. Ya, ibadah ada aturannya. Ya. Maka Imam Malik mengatakan itu hanyalah nyanyian yang mereka pasangkan pada Al-Quran, liya'khudhu alaihi darahim, agar mereka dapat duit. Mereka baca depan orang dengan nyanyian-nyanyian yang indah, orang dengar senang kasih duit. Demikian juga diriwayatkan tidak suka baca Quran dengan nada-nada tertentu, Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair dan banyak tabi'in dan yang lain, Ibrahim Nakhai, Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Qasim bin Muhammad dan yang lainnya. Demikian juga Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana menurut Anda bacaan Quran dengan nada? Kata beliau, siapa namamu? Kata orang bertanya, Muhammad. Kata Imam Ahmad, apakah senang kau dipanggil ya Muhammad? Ya Muhammad, ya Muhammad aja. Ini isyarat bahwasanya kalau nada-nada terkadang orang terbawa dengan apa? Nada, sehingga bisa merubah
mat-mat dalam bacaan. Baik, namun datang dalam riwayat sebagian ulama yang lain, ya, seperti Imam Ibnu Qayyim berkata, dan di antara yang bolehkan alhan nada dalam Al-Quran adalah Tabari, diriwayatkan Tabari dari Umar bin Khattab, ya. Ya. Imam Umar pernah berkata, wahai Abu Musa al-Ash'ari, zakirna Rabbana, ingatkan kami kepada Allah. Fayaqra'u Abu Musa wa yatalahan, maka Abu Musa berbaca dengan lantunan. Ya. Umar berkata juga, man istata' an yataghanna bil Qur'an ghina'a Abi Musa falyaf'al. Siapa yang mampu untuk membaca Al-Qur'an seperti nadanya Abu Musa al-Asy'ari, maka lakukanlah. Ya. Baik, maka sebagian ulama melarang, dan ini juga banyak sebagian ulama membolehkan. Dari situ Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kemudian memadukan keduanya, ya. Maka panjang beliau menyebutkan dua pendapat, ya. Kemudian beliau menyimpulkan. Beliau berkata, adapun pemutus dari dua khilaf dalam hal ini, ya, bahwasanya lantunan itu ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama, maqtadathu tabi'atu wa samahat bihi min ghairi takallufin wala tamrinin wala wa ta'lim. Yaitu nada yang memang itu secara tabiat dan tanpa dipaksa-paksakan dan tanpa belajar. Jadi nada yang keluar secara alami, bukan dipelajari, bukan dilatih-latihkan. Gimana naik nadanya kurang tinggi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu enggak. Itu terlalu dibuat-buat. Bal idza khulliya bal idza khulliya wa taba'ahu wastarsala tabi'atuhu ja'at bidzalika tatrib wa talhin. Kalau dibiarkan, dia akan keluar dengan sendirinya nada-nada tersebut. Fahadha jaizun, maka ini boleh. Ya. Wa in a'ana tabi'atahu fadlu tajyin wa tahsin kama qala Abu Musa lin-Nabi, law alimtu annaka tastami'u la habbartuhu laka tahbiran. Dan kalau tabiatnya sudah begitu kemudian dia tambah lagi untuk dia baguskan, maka ini juga boleh. Karena Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Nabi, kalau saya tahu kau dengar bacaanku, tentu aku akan tambah baguskan lagi bacaanku. Ya. Maka inilah yang dilakukan oleh para salaf, ya, bahwasanya mereka secara tabiat tidak dibuat-buat, ini boleh. Al-wajhu tsani, adapun lantunan model kedua, maka min dzalika sina'atan minas sana'i laisa fit tab' as-samahatu bihi. Yaitu yang dibuat-buat. Secara tabiat tidak pas tapi dibuat-buat. Ya. Bal la yahsulu illa bitakallufin wa tasannu'in wa tamarrunin, tapi tidak bisa kecuali dengan dipaksa-paksa, dibuat-buat dan latihan. Baru dia bisa punya nada seperti itu. Kama yata'allamu aswatal ghina bi anwa'il alhan al-basitah wal murakkabah, sebagaimana seorang belajar nada-nada nyanyian dengan kunci-kunci tertentu, dengan not-not tertentu yang tersusun ala iqa'id makhsusatin, sesuai dengan ketukan-ketukan tertentu, ya, wa auzanin mukhtara'ah, dan kunci-kunci tertentu, ya. La tahsulu illa bitta'allum, tidak mungkin, atau la tuhassal illa bitta'allum, tidak mungkin dia bisa ahli kecuali dengan belajar, wa takalluf, dengan dipaksa-paksa. Fa hadhihi hiya allati karihaha salafu, inilah yang dibenci oleh para salaf, wa abuha wa dhammuha, dan mereka cela dan mereka ingkari, ya. Mereka abu itu mereka mencela. Wa mana'ul qira'ata biha, dan mereka melarang baca Quran dengan cara seperti ini. Wa ankaru ala man qara'a biha, dan para salaf mengingkari orang baca Quran dengan model seperti ini. Wa adillatu arbabi hadzal qaul inna tatanawal hadzal wajh. Adapun yang melarang bacaan dengan Quran dengan nada, maksudnya nada yang seperti ini.
Dari sini kemudian timbul perselisihan di kalangan para qurra tentang baca Quran dengan maqamat, dengan makom ini, makom ini, makom ini, masuk dengan makom ini. Mereka ada beberapa makom saya juga kurang tahu ya. Mereka yang ahli nadanya seperti ini, kalau makom ini seperti ini. Kalau kita ikut pendapat Ibnu Qayyim berarti boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Karena itu dipelajari, nadanya ada. Kapan mulainya, kapan refnya, kapan turun lagi. Ada ketukan-ketukan tertentu. Maka ini seorang baru bisa dengan apa? Dengan takaluf, dengan belajar. Ini yang tidak boleh menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan banyak imam-imam haram, mereka baca biasa aja, dipaksa-paksain, oh imam ini lagi baca dengan makom ini. Padahal mereka enggak. Mereka baca-baca aja ya. Syekh Sudes makom apa? Baca aja dia. Syekh Syuraim bacanya Masya Allah indah tanpa makom-makom. Indah. Ya, banyak mereka baca tidak makom-makom, tidak ada nada ketukan-ketukan tertentu. Sebagian ulama membolehkan selama tidak merubah hukum tajwid. Tapi saya lebih cenderung kepada penjelasan Imam Ahmad, Imam Malik bahwasanya ada model nada yang dilarang yang tadi yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yaitu ada ketukan-ketukan tertentu, nada-nada tertentu, aturan-aturan tertentu seperti lagu musik tertentu yang ada nadanya naiknya turunnya seperti ini. Nah, ini tidak boleh karena ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat baca Al-Quran dengan biasa-biasa saja, dengan lantunan biasa, sudah cukup menjadikan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatirnya kalau ada nada seperti ini, buat orang akhirnya sibuk dengan nada tersebut, sehingga nadamu salah, nadamu kurang tepat, sehingga akhirnya memalingkan orang dari kesibukan untuk mentadaburi konten dari Al-Quran. Silakan baca dengan mudah. Dan akhirnya, kau enggak tahu nada, begini loh yang benar. Akhirnya, suatu yang tidak ada di zaman Nabi dianggap sebagai apa? Suatu yang syar'i. Karena banyak para ahli qiraah yang terkenal banyak yang melarang. Ya, meskipun ada yang bolehkan dengan syarat tidak merubah tajwid, tidak merubah mat panjang pendek, tapi saya lebih cenderung bahwasanya tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kalau antum misalnya niru siapa imam haram, insyaallah enggak ada masalah ya selama tabiat biasa saja, tidak ada aturan-aturan belajar tertentu, nada ini ikut aja karena kita dengar kita kebawa. Kita kebawa boleh. Ya, makanya Rasulullah mengatakan siapa yang ingin baca Quran, bacalah seperti Ibnu Mas'ud. Tadi kata Umar bin Khattab, kalau bisa baca seperti Abu Musa al-Asy'ari. Berarti niru boleh. Niru boleh. Ya, kan kita kalau dengar orang baca kita terbawa. Tapi belajar ini nada ini ketukan ini, maka banyak ulama yang melarang, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan perincian ini maka kesamaran telah hilang dan telah jelas kebenaran. Wa kullu man lahu ilmun bi ahwalis salaf ya'lamu qattan annahum bura'un minal qira'ah bil alhanil musiqi al mutakallafah. Siapa yang punya ilmu tentang bagaimana kegiatan kondisi para salaf, tentu dia pasti tahu dengan yakin bahwasanya para salaf dahulu berlepas diri dari bacaan Quran dengan nada-nada musik. Allati hiya ala iqaat wa harakat mauzunah, yang nada-nada musik tersebut sesuai dengan ketukan-ketukan tertentu, timbangan-timbangan tertentu, dengan hitungan tertentu, mahdudah. Wa annahum atqa lillah min an yaqra'u biha wa yusawwiquha, dan mereka tentu bertakwa kepada Allah, tidak bakalan baca Quran dengan model begini, apalagi membolehkan baca Quran dengan model begini. Wa ya'lamu qat'an annahum kanu yaqra'una bitahzin wa tatrib yuhassinuna aswatum, dan mereka juga pasti tahu bahwasanya para salaf dahulu baca Quran tidak datar, tapi mereka baca Quran dengan lantunan kesedihan untuk menggerakkan hati, ya. Mereka baguskan suara mereka, ya. Dan seterusnya, ya. Maka ini makna dari laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami siapa yang baca Quran tanpa lantunan. Jadi kalau kita ada orang baca Quran datar, kita suruh dia bikin lagu. Apa? Supaya enak dibaca. Supaya kok enak baca, saya dengar juga enak. Tapi kalau dia enggak bisa, sudah. Tadi ditanya, "Wahai Ibnu Abi Mulaikah, kalau dia enggak bisa suaranya bagus, yuhassin mastata'a." Berusaha semaksimal mungkin. Baguskan, karena ini sunnah Nabi SAW. Jadi baca berusaha supaya indah didengar. Ada orang baca fals.
Dulu waktu belum ngaji, kalau nyanyi fals, baca Quran juga fals. Ya sudah, enggak apa-apa. Dia sudah berusaha, enggak apa-apa. Yang penting dia nikmati, dia berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan sampai terjebak dengan lagu-lagu tertentu, nada-nada tertentu yang sekarang disebarkan sampai parah. Akhirnya ada yang bikin nyanyian Al-Quran dengan nada rap, dengan nada rock and roll, dengan nada metal. Sekarang alhamdulillah kayaknya sudah dilaporkan sehingga sudah tidak ada lagi. Dulu sempat beredar bacaan-bacaan Quran dengan nada-nada seperti itu. Maka enggak boleh kita baca Quran sengaja dengan menciptakan nada tertentu, kemudian kita terjebak dengan nada tersebut, kita pelajari nadanya begini, do re mi fa sol la si do-nya seperti ini, untuk baca Quran enggak boleh. Ya, menyibukkan orang dengan hal yang tidak perlu. Memalingkan orang dari keutamaan baca Al-Quran sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini bab berikutnya mau baca apa sudah dulu? Sudah, tanya jawab aja. Ya, tanya jawab aja. Khawatir pulangnya telat. Enggak, sebenarnya khawatir soalnya tambah susah. Ingat ya, semua apa yang saya sampaikan masuk ujian ya. Tapi demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.